Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dalam lentera anugerah yang menyapa kita dengan kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan kita dalam melakukan aktivitas kita di hari ini. Biarlah sukacita kita di pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan ini kita boleh jalani, kita boleh nikmati bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyatukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan, jiwa kami bersorak-sorai buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini yang Engkau karuniakan bagi kami. Ya Bapa, kami rindu sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini, terlebih dahululah kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Persiapkan hidup kami sebagai bejana di mana firman Tuhan akan ada di dalamnya, sehingga menggerakkan kami dalam melakukan aktivitas kami sehingga menyukakan hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dari kitab Nabi Amos, pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Amos 5, ayat yang ke-21 demikian dikatakan, saya akan bacakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sekali lagi saya bacakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Demikian firman Tuhan. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah Tuhan kok rempong gitu. Tuhan kok rempong. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya membayangkan orang-orang berkata demikian. Yang penting kami sudah beribadah kepadamu, sudah pula mempersembahkan korban syukur yang terbaik kepadamu. Kok masih rempong? Atau dalam istilahnya, kok masih ribet sih Tuhan ini? Kami sudah lakukan, kami sudah perbuat, tapi kok masih ribet? Kok masih menyalahkan? Kok masih mengatakan tidak suka? Nah, kami kan sudah lakukan. Kalimat tersebut ini mungkin dikatakan oleh segelintir orang-orang Israel pada masa kehidupan Nabi Amos, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, terlebih khusus dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kalau kita perhatikan dalam kitab Amos pasal yang kelima, bagaimana tidak mereka berkata seperti itu. Jika kita melihat cara kehidupan Israel saat itu, yang disebut Tuhan dalam perikop ini, nampaknya mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa hidup peribadatan mereka. Coba kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama. Mereka melakukan perkumpulan-perkumpulan raya. Setiap hari-hari besar mereka berkumpul bersama, membawa persembahan bagi Tuhan. Tidak pernah lupa. Mereka datang ke bait Allah tidak pernah dengan tangan kosong. Tidak pernah mengatakan sebuah alasan demi alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian-nyanyian dan juga musik-musik mereka dalam ayat yang ketiga. Dan sekilas tampak sempurna memang untuk suatu perayaan ibadah bagi Tuhan. Rasa-rasanya tidak lagi ada yang kurang dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya dalam hal peribadatan mereka kepada Tuhan.
Dari hal besar sampai kepada hal kecil, mereka lakukan dalam peribadatan-peribadatan mereka. Dan mereka memang layak disebut sebagai bangsa yang benar-benar taat untuk beribadah. Lantas, kurang apa lagi Bapak Ibu saudara yang terkasih? Mengapa Tuhan justru mengatakan ia membenci, menghinakan, dan tidak mau memandang sedikit pun ibadah bangsa Israel tersebut? Mengapa? Apa Tuhan salah bicara? Atau apa Tuhan sedang bercanda kepada umatnya? Tunggu dulu, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Untuk menjawab rasa penasaran ini, saya katakan sangat baik jika kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos dalam ayat yang ke-24. Di sana itu terlihat jelas. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa tampaknya sikap kesalehan, tampaknya sikap kesungguh-sungguhan dari luar bangsa Israel melakukan peribadatan mereka ternyata tidak berdampak apa-apapun dalam sikap hidup mereka, bahkan juga dalam keseharian mereka. Tampaknya itu tidak mereka perlihatkan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya hati mereka yang mendua kepada Allah, bukan. Bukan hanya mereka yang menyembah dewa-dewa berhala dalam ayat 26. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam keseharian mereka pada kitab Amos, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jelas dikatakan di sana, saya akan bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, lengkap sudah bagi kita bagaimana bertolak belakangnya ibadah yang kelihatannya keren itu dengan sikap hidup mereka sehari-hari. Kalau begitu, Tuhan memang sudah selayaknya rempong, ribet, cerewet kepada bangsa Israel, dan mungkin juga kepada kita di saat ini, di masa sekarang ini, apabila memang pola hidup kita terlihat seperti itu. Tuhan pasti akan mengatakan, aku menghinakan apa yang kamu lakukan, sebab sikap hidupmu tidak seperti itu. Tuhan mungkin pasti akan cerewet. Tuhan mungkin pasti akan marah. Tuhan mungkin pasti akan menolak ketika kita tidak memperlihatkan yang baik. Tapi Tuhan mungkin akan pasti ribet kepada kita untuk selalu memastikan kehidupan kita agar sebagaimana yang Ia kehendaki, agar kehidupan umatnya adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Sebab Tuhan tidak ingin kita ini tampak indah di luar, tampak luar biasa secara sekilas, sedangkan dalam perbuatan sehari-hari kita sesungguhnya menghinakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan sampai hal seperti itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih buat firman-Mu ini, mengingatkan kami dengan sungguh-sungguh, agar apa yang kami lakukan dalam peribadatan kami terlihat dalam keseharian kami, sehingga kami tidak hanya pintar memuji memuliakan nama-Mu melalui kata-kata kami, namun juga mampu memuji memuliakan nama-Mu melalui tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Jangan biarkan ya Tuhan, hidup kami sama seperti yang dilakukan oleh umat-Mu pada masa Nabi Amos. Baharuilah hidup kami, dan biarlah ketika kami melakukan aktivitas kami di hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, harapan kami dan syukur kami yang kami bawa kepada Tuhan dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian malam hari ini, siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Jangan lupa 3M, memakai masker selalu, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua.